Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Rogate. Marilah kita memasuki persekutuan yang kudus dengan Tuhan. Kita menyembah dan memuji namanya. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 9 ayat 1. Hupuji holong ni rohamu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji, bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 18 ayat 3. Uka bahal naumuli. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini, yakni hukum keempat dan maksudnya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan.
engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya, Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita bertekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 166 ayat 3. Ai biasa di balian. Marilah kita mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 183 ayat 1.
najupang au. Firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini tertulis dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai ayat 34. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka
dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 217 ayat 1. Jehovah do dongakku. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan memberikan persembahan 1A dan 1B. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 279 ayat 2, Pasaha Ma Sudena. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih,
Firman Tuhan sebagai khotbah hari Minggu ini tertulis dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 7 hingga ayat 14. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Bapak Ibu, topik kita minggu ini di Minggu Rogate, berdoa untuk kesejahteraan bersama. Kesejahteraan merupakan bahagian penting dalam hidup dan sangat diharapkan semua orang. Apabila hidup tidak sejahtera, maka kesulitan demi kesulitan akan menggerayangi kita, yang membuat seseorang mengalami kendala melakukan sesuatu dengan baik dan maksimal. Dan bahkan boleh jadi, orang yang tidak sejahtera akan melakukan tindakan tidak baik, bahkan bisa merusak dirinya sendiri. Dari beberapa sumber yang kita dengar dan baca, sejahtera itu selalu terkait dengan keadaan aman, damai, bahagia, baik secara materi maupun rohani. Namun satu hal yang menarik dari ajakan firman Tuhan di minggu ini ialah, justru di saat bangsa Israel masih dalam posisi terasing di pembuangan, mereka disuruh mendoakan kota di mana mereka terbuang. Bagaimana mungkin seseorang yang keamanannya terganggu, hidup diselimuti rasa gelisah, dan sepertinya damai itu belum bagian hidupnya, disuruh bahkan diwajibkan mengusahakan dan mendoakan kesejahteraan kota atau wilayah tempat pembuangan tersebut. Inilah kelebihan atau kekhususan orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ketika hidup tetap berada dalam ketaatan pada Allah yang merupakan sumber dan jaminan kesejahteraan, maka sekalipun hitungan materi kurang dan terganggu, itu tidak akan mengurangi untuk berbuat baik terhadap siapapun. Hidup doa adalah bukti ketersambungan sekaligus terpeliharanya relasi baik kita kepada Allah. Pokok sejahtera ada bersama Allah,
yang di dalamnya kita berada dan setia. Wajar jika orang yang sedang berada dalam kemelut, dikitari ketidakpastian akan masa depan, akan berperilaku dan bertindak lesu, sebab menganggap tidak akan ada manfaatnya berbuat baik untuk keterlanjutan hidup. Tetapi berbeda dengan orang yang berpaling dan berharap pada Tuhan. Kondisi sulit, apalagi kondisi tersebut merupakan hasil dari ulahnya sendiri, akan menjadi alasan berpaling dan semakin mendekatkan diri pada Allah. Mencari Allah dengan berdoa dan berseru serta bertanya pada Allah, itu artinya hidup selalu dalam adab dan lakon yang baik, serta karya terbaik. Bersama Allah, keterpurukan tidak menjadi alasan untuk pasif atau berhenti untuk berkarya. Memang akan selalu hadir pembisik palsu dan penyebar harapan palsu yang memanfaatkan kondisi lemah orang-orang yang sedang dalam kelumit hidup. Menawarkan jasa ramal, membuat terbuai hati yang sedang gundah gulana. Seolah menawarkan kebaikan padahal keburukan. Seolah menawarkan jalan keluar padahal jalan sesat. Itu sebabnya dengan tegas Nabi Yeremia mengarahkan bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan agar senantiasa berdoa kepada Allah serta berseru mencari Allah dan bertanya padanya. Jika hidup dalam doa serta mencari, apakah dirinya sudah berada di posisi yang Allah inginkan? Dan juga terus bertanya, apakah tindakannya sesuai dengan ketetapan Allah? Ini artinya kita sudah berada dalam ruang kuasa dan kendali Allah. Dengan berseru dan berdoa, tetap mencari Allah dan selalu bertanya padanya, berarti kita sudah mempercayakan diri pada Allah. Apapun yang Tuhan lakukan dan sediakan di akhir perjalanan, itulah yang terbaik. Mempercayakan diri pada Allah, itu artinya kita telah masuk dalam rancangan Allah dan dengan sabar menunggu waktu Allah, bukan memaksakan waktu kita pun kemauan kita. Dan yang paling menarik dari semua cita-cita akhir perjalanan dan pergumulan hidup, bukan membawa dan meraih harta dunia ini. Tuhan berkata, Aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Itu artinya bahwa tujuan akhir hidup kita ini ialah kita kembali dan masuk ke tempat yang Tuhan janjikan, ke tempat yang Tuhan sediakan, yakni tempat di mana jaminan aman, bahagia, dan sukacita tersedia bagi kita selama-lamanya. Kita berada dan tinggal diam bersama Allah selama-lamanya. Oleh karena itu, kewajiban berdoa untuk kesejahteraan bersama merupakan perilaku misi yang mengajak semua orang, siapapun itu, apakah orang yang sedang menawan kita dan berbuat tidak baik, mereka terbawa masuk dalam ruang hening dan khusus bersama Allah, ikut menikmati kebaikan dan anugerah terindah dari Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Allah atas sapaan firman-Mu pada minggu ini. Tuhan telah mengingatkan kami dalam keadaan seperti apapun, saat sulit atau senang, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari panggilan kami untuk selalu berdoa, berseru kepada Tuhan untuk kesejahteraan semua orang. Sekalipun lingkungan kami mengkungkung kami,
sekalipun lingkungan kami seolah tidak berpihak kepada kami, bahkan mengeksploitasi kami, merugikan kami. Tetapi dalam sikap diam dan berdoa kepada Tuhan, kami rindu supaya lingkungan sekitar kami tetap dalam sejahtera. Itulah panggilan kami, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Biarlah kami terus selalu dalam sikap berdoa, bertanya, dan mencari kehendak-Mu dalam setiap perjalanan hidup kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 787 ayat 5 sembari kita mengumpulkan persembahan yang kedua. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mendoakan, menopang terselenggaranya Jambore Sekolah Minggu HKBP yang akan dilaksanakan tanggal 3 hingga 5 Juli 2025 di distrik-distrik yang ada di sekitar Jawa. Kami menyambut dengan sukacita seluruh peserta Jambore Sekolah Minggu ini yang akan dilaksanakan pada tanggal 3-5 Juli ini di Gunung Gelis, Bogor. Mari kita belajar sambil bermain. Mari kita bergabung dengan teman-teman sehingga sambil belajar, bermain, bergabung dengan teman-teman, kita mempererat persekutuan Sekolah Minggu HKBP demi HKBP masa depan. Shalom, Tuhan memberkati.